Ustadz, saat ini zaman atau era digital. Pertanyaan A, bagaimana hukum hal aset atau investasi kripto dalam ajaran Islam? B, bagaimana pula hal trading saham itu, Ustadz? Yang pertama ya, jujur saya bukan pakar kripto, tidak tahu masalah itu ya, terkait dengan uang digital. Namun demikian ya, sebagai seorang mukmin, segala hal yang akan kita lakukan itu landasannya harus ilmu. Aja mung landasan kepingin, jangan hanya landasan ikut-ikutan ya. Al ilmu qoblal amal. Jadi landasi ilmu dulu sebelum kita berbuat. Wal amalu ba'dal ilmi. Perbuatan itu nanti setelah kita paham. Lah, terkait dengan kripto dan sejenisnya ini, Bitcoin dan lain sebagainya itu, maka jangan hanya mau kepingin kancane untungnya semene, wah kita tinggal tidur saja nanti VGA-nya sing nambang jret. Nah, kita tinggal piknik terus bertambah lipat-lipat. Nah, sehingga hanya kepingin wah melu-melu tanpa landasan ilmu ya, meski kripto dan sejenisnya itu urusan dunia itu selamanya kalau tidak ada larangan maka boleh dilakukan. Kalau itu tidak ada larangannya. Namun demikian sebagai seorang mukmin jelas sekali wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Harus dengan ilmu dulu apapun itu. Apalagi ini terkait dengan mata uang digital yang mana sependek yang saya tahu bahwa Bank Indonesia itu belum mengakui secara sah uang digital ini untuk pembayaran yang sah. Karena belum mengakui maka pemerintah atau otoritas yang terkait tidak bertanggung jawab dengan naik turunnya uang kripto ini. Selain itu ya, tujuan kita untuk mempelajari dulu sebelum kita mengikuti. Bisa jadi di dalam prakteknya ada unsur-unsur ghorornya, bisa jadi. Lah, dengan mempelajari tersebut akan mengetahui kalau ada unsur ghoror atau tidaknya. Kalau tidak ada unsur ghoror maka silahkan. Tetapi kalau ada unsur ghorornya itu yang dilarang. Lah, untuk mengetahui unsur ghorornya ada atau tidaknya tidak bisa kita lakukan tanpa ilmu, tanpa memahami teknis dan sistem kerja kripto ini. Maka harus dipelajari dulu ya, harus dipelajari dulu. Selain itu juga ya, setelah kita mempelajari tentang plus minusnya, tentang keamanannya, setelah mempelajari itu kok yakin bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan yang banyak, yang lebih. Kemudian setelah tahu madorotnya, setelah tahu plus minus resiko dan keamanannya, kemudian mengikuti. Ya monggo saja, boleh-boleh saja, selama tidak ada larangan syariat. Namun meski tidak ada larangan syariat, namun salah satu unsurnya setelah kita pelajari ternyata bukan untung yang didapat, ternyata uang itu bisa berkurang bahkan lenyap, hilang. Nah, itu lebih baik tidak ikut, lebih baik dihindari. Karena biar bagaimanapun darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, mencegah kerusakan itu lebih utama daripada
mengambil maslahat, mengambil manfaat. Inginnya ikut kripto tujuannya agar mendapatkan untung. Namun ternyata maslahat yang berupa keuntungan ini belum didapat atau hanya sekali dua kali didapat, setelah itu ternyata lenyap semua uangnya. Maka lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari kalau memang betul-betul tidak tahu. Nek mung modal melu-melu, lebih baik jangan. Nek mung modal melu-melu, ya, jangan ikut-ikutan. Wong melu-melu ikut-ikutan ini ora mudeng. Tidak paham kok ngerti-ngerti lah kok entek. Sebab enteknya, sebab lenyap uangnya pun dia juga tidak tahu. Wong mung melu-melu. Lah kok untung, sebab untungnya juga tidak tahu, wong hanya ikut-ikutan. Maka pelajari dulu kalau memang mau ikut di situ, pelajari dengan baik sehingga paham betul. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, ya, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Lebih baik mencegah kerusakan daripada mengambil maslahat. Untungnya durung jelas, neng rugine kalau kita tidak bisa, ya, tidak paham, ya, rugine jelas, nek mung hanya melu-melu. Samping itu dengan mempelajari akan tahu ada unsur horor atau tidak. Kalau horor ya sudah, meski untungnya besar, tetap kita tidak boleh dekat-dekat. Karena Nabi melarang jual beli yang ada unsur horornya. Nah, untuk mengetahui horor dan tidaknya tentu harus dengan mempelajari, bukan hanya ikut-ikutan. Kemudian saham, trading saham. Boleh, memang saham itu boleh diperjualbelikan asal sesuai aturan. Dan sahamnya saham syariah, bukan saham konven. Kenapa? Kalau saham yang diperjualbelikan itu syariah, maka dia terikat, perusahaan yang menjalankan itu terikat dengan prinsip syariah, sehingga dia terikat dengan halal haram, tidak seenaknya sendiri. Maka kalau yang itu sahamnya syariah, boleh. Kalau saham konven itu yang tidak boleh, karena saham konven itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya, bisa digunakan untuk apa saja. Karena tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Bisa jadi saham konven yang diperjualbelikan itu, perusahaan itu, saham itu dipergunakan untuk menjalankan bisnis miras. Bisa jadi begitu. Atau menjalankan bisnis-bisnis yang di situ ada unsur ribanya, atau menjalankan atau bahkan untuk membiayai perjudian. Nah, maka silakan kalau itu saham syariah. Kalau sahamnya konven itu yang tidak boleh, karena konven itu, saham konven itu tidak terikat dengan prinsip syariah, tidak terikat dengan halal haram. Karena saham konvensional itu bisa digunakan untuk apa saja. Kita menanak jual beli trading saham, kita punya saham pada satu perusahaan yang di situ tidak mengenal prinsip syariah, kemudian ternyata saham kita, uang kita yang di situ diputer, digunakan untuk menjalankan bisnis minuman keras atau untuk membiayai perjudian. Nah, itu yang tidak boleh. Maka kalau mau trading saham itu yang syariah. Ya, ada lagi.